Perkenalkan, nama saya Egina Bumiarti dengan nomor NIM 2108106041 dari Tadris Biologi semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan saya tentang variasi intrapopulasi dan contohnya di lingkungan sekitar. Tugas ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Zoologi Vertebrata. Nah, tahukah Anda gambar tersebut adalah contoh dari variasi intrapopulasi? Ingin tahu dengan penjelasannya? Yuk, simak videonya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan variasi intrapopulasi itu? Jadi, variasi intrapopulasi atau yang bisa disebut dengan variasi intraspesies ini merupakan keanekaragaman yang terjadi di dalam satu spesies. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan penon itu? Jadi, penon ini adalah karakteristik morfologi yang tampaknya itu di luar, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam satu populasi. Lalu, ada yang namanya sibling spesies. Nah, sibling spesies ini merupakan suatu individu atau spesies yang memiliki karakter morfologinya yang hampir sama dan mengalami isolasi reproduksi sehingga tidak dapat dikawinkan dan tidak menghasilkan keturunan yang fertil. Lalu ada yang namanya genpol. Genpol ini adalah sekumpulan alel yang unik pada suatu spesies atau pada suatu populasi. Lalu ada yang namanya ginandromorphis, yaitu status dari spesies yang berdasarkan dua individu, yaitu jantan dan betina. Nah, lalu mengapa bentuk pena itu berbeda? Yang pertama itu ada seksual dimorfisme. Ini berarti adanya dua bentuk, yaitu jantan dan betina, dan karakter morfologinya ini dapat dibedakan. Yang kedua itu ada variasi umur, di mana jika umurnya itu berbeda, maka bentuknya juga berbeda. Yang ketiga itu ada variasi musiman, di mana pada variasi musiman ini morfologi fenotipnya itu beda, maka bentuknya juga berbeda. Yang keempat itu ada yang namanya polimorfisme, yaitu dalam satu spesies memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, jika seseorang ingin menyeleksi spesimen, itu harus mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama itu harus dilihat dari segi reproduksinya, yaitu bisa dikawinkan atau tidak. Yang kedua itu lokasinya yang tepat. Yang ketiga itu harus memperhatikan habitat dari spesies tersebut. Yang keempat, musim pada saat koleksi. Karena ada beberapa hewan atau spesies yang berbeda morfologi atau karakteristik morfologinya pada perbedaan musim. Nah, akibat yang terjadi jika dua pena ditemukan, yang pertama itu adanya different spesies, yang artinya adanya perbedaan spesies, dan yang kedua itu ada variasi intraspesies, yang berarti satu spesies tetapi beragam dan bervariasi. Lalu ada 4 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama yaitu morfologinya sangat mirip, tetapi tidak terjadi isolasi reproduksi. Nah, ini berarti dalam satu spesies itu karakteristik morfologinya sama, tetapi tidak mengalami isolasi reproduksi. Yang kedua, itu morfologinya sama, tetapi mengalami isolasi reproduksi atau sibling spesies. Yang ketiga, morfologinya beda dan tidak terjadi isolasi reproduksi. Nah, ini berarti dalam satu spesies ini dengan morfologinya bervariasi. Yang keempat, morfologinya beda dan mengalami isolasi reproduksi. Nah, ini berarti spesiesnya ini berbeda.
Nah, variasi ini dibagi menjadi dua, yaitu variasi non-genetik dan variasi genetik. Yang pertama, variasi non-genetik. Ada variasi individu berdasarkan umur, yaitu variasi musiman pada satu individu, variasi musiman pada generasi selanjutnya, dan variasi umur. Lalu ada variasi sosial. Contohnya itu seperti spesies rayap, ada rayap pekerja, rayap ratu, dan sebagainya. Yang ketiga ada variasi ekologi, yang dimana variasi ini akibat dari lingkungan sekitar, yaitu bisa karena habitatnya, kondisi iklim, inang, atau kepadatan, dan yang lainnya. Lalu ada variasi genetik. Yang pertama itu adanya dimorfisme seksual, yang berarti adanya perbedaan kelamin primer, perbedaan kelamin sekunder, dan ginandromorfisme dan interseks. Yang kedua itu adanya generasi yang berbeda atau bermutasi secara genetik atau reproduksinya. Yang ketiga itu adanya variasi genetik yang terjadi secara kontinu atau diskontinu. Nah, ini merupakan contoh variasi intrapopulasi di lingkungan sekitar. Saya mengambilnya yaitu spesies kucing. Ini terjadi dimorfisme seksual, yang berarti di dalam satu spesies atau individu yaitu Felis catus atau kucing terdapat dua bentuk, yaitu jantan dan betina. Nah, biasanya warna dari jantan itu lebih menarik daripada warna dari si betina. Dikarenakan si jantan ini harus terlihat lebih menarik dan si betina agar terjadi reproduksi. Lalu contoh variasi intrapopulasi di lingkungan sekitar pada Gallus domesticus terjadi dimorfisme seksual, yang berarti di dalam satu spesies atau individu ini terdapat dua bentuk, yaitu jantan dan betina. Nah, biasanya pada Gallus domesticus ini jantannya ini memiliki yang namanya jengger pada caputnya, sedangkan pada betina ini tidak memiliki jengger. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.